Halo pecinta sastra, selamat datang di podcast Rihalatul Adab, ruang santai tempat sastra dibahas tanpa kaku. Aku, Fauzia, dan dengan narasumber kita hari ini, Nur Alifia Septiani Putri. Selama 5 menit ke depan akan menemani para pencinta sastra di rumah membahas tentang masa keemasan sastra Arab di masa Abbasiyah. Oke, langsung aja kita bahas ya. Boleh dong dijelasin secara santai kenapa sih sastra Arab di era Abbasiyah itu disebut sebagai masa keemasan? Nah, teman-teman sekalian, jadi gini, pada masa dinasti Abbasiyah itu bisa dikatakan sebagai puncak perkembangan sastra atau keemasan sastra Arab. Hal itu dilatar belakangi oleh budaya dan kondisi sosial pada masa Abbasiyah, yang dimana sastra bukan hanya bercerita tentang bahasa saja, tetapi sastra menjadi media kritik, media kreatif, dan juga banyak karya-karya tentang percintaan. Bahkan di masa itu karya sastra dijadikan sebagai refleksi kehidupan. Nah, begitu ceritanya. Wow, menarik banget ya. Ternyata kenapa era Abbasiyah itu disebut sebagai masa keemasannya sastra Arab? Ya, karena orang-orang pada saat itu memang memberikan perhatian yang sangat khusus. Ya, memberikan ruang. Iya, jadi para elit pemerintah maupun dari kalangan bawah itu sama-sama memberikan perhatian yang khusus, tidak membatasi orang untuk berkarya, terutama dalam bidang sastra. Betul banget. Nah, mereka juga memberikan apresiasi ya Iya. kepada orang-orang yang berkarya, sehingga memang para karyawan atau para sastrawan itu tumbuh menjamur pada saat itu. Menarik. Oke, berarti faktor tempat dan sosialnya itu ngaruh banget ya. Iya, sangat berpengaruh banget karena pada masa dinasti Abbasiyah itu ada sebuah kota di sana yang dimana pada masa itu dikatakan sebagai tempat yang dimana ilmu pengetahuan berkembang pesat. Jadi kondisi sosialnya itu sangat berpengaruh ya. Ditandai juga dengan dibuatnya Baitul Hikmah sebagai pusat ilmu pada saat itu, yang mana disebutkan oleh narasumber kita. Itu pusatnya di Baghdad ya. Iya, betul. Karena memang ibu kota atau pusat pusat pemerintahan Abbasiyah pada saat itu terletaknya di Baghdad ya guys. Iya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Kalau ngomongin soal sastra Arab nih ya, pasti kan nggak jauh-jauh dari puisi. Nah, puisi Abbasiyah pada saat itu bedanya apa sih dengan puisi sebelumnya sehingga bisa memecahkan rekor sebagai the golden age atau masa keemasan? Nah, teman-teman, jadi perbedaan puisi pada sebelum masa Abbasiyah itu, di mana puisi cuma berputar saja pada pembahasan suku dan peperangan. Sedangkan setelah masa keemasannya di dinasti Abbasiyah, puisi berkembang pesat, di mana pembahasannya itu sudah mulai memasuki kritik sosial, percintaan, bahkan sampai spiritual agama. Oke, jadi sudah terjawab ya, perbedaan puisi di era Abbasiyah dengan sebelumnya itu lebih luas pembahasannya, yang mana puisi sebelum era Abbasiyah itu cakupannya cuman tentang peperangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa puisi pada masa jahiliyah itu digunakan oleh para penyair
untuk memberikan semangat dan motivasi kepada yang sedang berperang. Nah, di era Abbasiyah ini meluas cakupannya, meluas temanya, sampai tadi membahas tentang cinta, Sosial. kritik sosial, tentang pemerintahan, dan lain sebagainya. Oke. Berarti puisi pada masa itu lebih hidup dan lebih dekat dengan realitas manusia ya? Betul banget, puisi pada masa itu lebih personal dan reflektif terhadap kehidupan. Oke, oke. Nah, selain puisi, karya sastra lain yang berkembang pada saat itu apa saja? Nah, teman-teman, jadi selain puisi, ada juga karya sastra yang berkembang pada masa itu, yaitu prosa. Nah, prosa pada masa Abbasiyah ini keren teman-teman, di mana kita tidak pernah bosan untuk membacanya. Nah, teman-teman, prosa pada masa Abbasiyah itu bukan cuma cerdas, tetapi menarik sehingga pembaca tertarik untuk membacanya. Contohnya karya dari Al-Jaiz, di mana karyanya itu penuh dengan kritik sosial, tapi ada juga humornya. Oke, jadi karya prosa pada saat itu tidak monoton ya. Ya, Jadi pembahasannya itu disajikan secara semenarik mungkin, iya betul. sehingga membuat pembaca tidak merasa bosan untuk membaca sampai selesai. Oke, oke. Oke, jadi karya sastranya itu disajikan dengan menarik ya, tidak monoton. Jadi bisa dibilang belajar santai gitu ya. Iya, bisa dibilang itu edukasi yang dibungkus sastra gitu. Oke, oke, menarik banget ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Boleh mungkin ya disebutkan beberapa sastrawan yang terkenal dan masyhur pada saat itu. Nah, teman-teman, pertanyaannya sangat menarik. Jadi, adapun sastrawan yang berperan penting pada masa itu, yakni sering mungkin kita dengar ya. Ya, sastrawan kita Abu Nawas, Al-Jaiz. Nah, mereka lah yang membuat sastra Arab semakin naik pada masa itu. Oke, jadi mungkin cuma beberapa ya. Oke, jadi sastrawan pada saat itu banyak ya teman-teman. Itu hanya sebagian kecil saja yang disebutkan tadi. Di antaranya ada Abu Nawas, ada Al-Jahiz. Nah, kalau kita melihat dari latar belakang dari sastrawan ini, itu semuanya punya latar belakang yang menarik. Tapi karena keterbatasan waktu, jadi mungkin di lain waktu kita bisa bahas lebih dalam dan kupas lagi tentang sastrawan ini. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Kalau dirangkum secara singkat, bisa dijelaskan ya kenapa era Abbasiyah itu disebut sebagai masa keemasan sastra Arab? Nah, teman-teman, mengapa demikian? Karena di era tersebut, sastra berkembang secara bebas, kreatif, dan berpengaruh besar. Yang dimana karya-karyanya bertahan lama, hingga saat ini menjadi fondasi terkuat bagi sastra Arab. Nah, teman-teman, sastra bukan hanya indah, tetapi penuh dengan isi dan pemikiran. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya, kenapa sastra Arab pada masa Abbasiyah itu disebut sebagai masa keemasan. Pertama tadi karena orang-orang pada saat itu sangat memberikan perhatian khusus terhadap sastra dan tulisan, serta mengapresiasi karya dari para sastrawan pada saat itu. Betul banget. Kemudian sastra pada saat itu tidak monoton, jadi lebih kreatif.
Sastra bukan hanya sekedar kata-kata indah, tapi juga berisi cara berpikir manusia dalam memahami kehidupan. Betul banget. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Alivia atas obrolannya hari ini. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara hari ini. Semoga memberikan banyak manfaat kepada teman-teman sekalian. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you next time. Aduh. تفاءل خير تلاقي خير وما تدري لعل خير لعل خير تفاءل خير تلاقي خير وما تدري لعل خير لعل خير فلا تحزن على ما فات